Lubang serapan air atau bipori. Yang pertama, kita siapkan peralatannya, pisau yang tajam, ini tetok aduan, ini buat berkat. Nah, ini besi bekas, palu, ini palu, terus ini pahat, terus tutup pralon 4 in. Sediakan pralon sesuai dengan besaran lubang, panjang kurang lebih 30 sampai 40 cm. Kita lubangin di sini. Ini lubang, ini lubang. Kita bikin 4 lubang. Terus selanjutnya prosedur ini kita siapkan pasir sama semen. Nanti buat adukan. Selanjutnya ini adalah peralatannya cukup sederhana, kita bikin di tukang las. Dengan bawah itu kita bikin seperti ini, dengan panjangnya ke atas panjang ini sekitar sampai ujung sono 2,5 meter atau 2 sampai 3,5 meter. Nah, caranya, prosedur pembuatannya, ini setelah kita lubangin, ini kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke dalam sini. Ini besi kita masukkan ke sini. Nah, sini. Ini besi kita bikin seperti ini. Ini juga. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Untuk persiapan dimasukkan ke dalam lubang. Nah, ceting ini fungsinya adalah untuk menahan aduan, supaya aduan ini nanti tidak masuk ke dalam lubang galian kita. Nah, caranya sekarang, cara membuat lubang cukup sederhana sekali dengan peralatan yang ada ini. Ini kebetulan saya sudah bikin cukup lumayan agak dalam. Supaya ini nanti tidak lengket, dalamnya ini kita kasih air sedikit. Jangan banyak-banyak, karena air banyak nanti akan muncrat kena muka kita. Nah, baru kita gini caranya. Nggak usah diputer sini. Kalau ini ada besi, diputer begini sangat berat. Mendingan lebih enak diogek-ogek gini aja. Diogek, begini, ongkek lagi. Kita bikin kita sendiri, tidak usah perlu bantuan orang lain. Namun demikian, kalau mau minta bantuan orang lain akan lebih mudah dan lebih ringan dalam mengangkat ini. Nah, ini. Kalau tidak ada yang bantu kan lebih ringan. Nah, kalau udah keangkat, ini caranya. Nah, ini adalah tanah hasil galian ada di sini. Untuk kita buang ini. Nah, kita buang sini tanahnya. Nah, ini lubang tadi fungsinya untuk mengeluarkan tanah yang kita gali tadi. Nah, ini fungsi dari lubang ini supaya kita lebih mudah dalam membuang tanah yang ada di dalamnya. Nah, kerjakan seperti ini, terus sampai kedalamannya ini sampai tembus. Nah, ini nanti kalau sudah sampai sini, kedalaman ini, artinya ini besi ini sudah sampai nggak kelihatan dari sini. Artinya nanti kedalaman kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter. Ini tadi, sebenarnya tak ulangi lagi, ini caranya. Gampang sekali, mudah, bisa kita kerjakan sendiri. Cukup kita kerjakan dengan pada hari Sabtu atau hari libur sambil nyari keringat, olahraga, ini sangat bermanfaat. Nah, ini ke arah sini, ini sama seperti ini. Untuk selanjutnya, proses pembuatan masukkan peralatan tadi. Setelah ini, fungsi pisau ini tadi untuk melubangin tutup pralon yang diameternya kurang lebih 4 in. Ini bisa manual dengan begini. Ini cara manual, atau begini. Ini dengan manual, dengan pisau
secara manual atau dengan bor. Dengan bor, colokin listrik, masukkan ke sini, seret, balik sini. Ini kalau dengan bor, akan lebih mudah dengan bor. Nah, banyaknya lubang sini jangan terlalu banyak sekali karena nanti akan mudah patah kalau keinjak anak-anak. Nah, kurang lebih ya 2 sentian lah nih. Jarak antara 1,5 sampai 2 cm jarak antar lubang. Jarak antar lubang ini dengan ini kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Caranya ini tadi yang sudah lubang yang kita sudah lubangi sudah jadi dengan kedalaman kurang lebih 2 sampai 3 meter. Ini jadi tadi yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, posisi seperti ini. Nah, ini nanti posisi seperti ini. Nah, apa fungsi ini? Fungsi dari ini adalah untuk menahan supaya pada waktu kita ngasih adukan ke sini, ini tidak jatuh ke dalam lubang. Ini tidak jatuh ke dalam lubang pada waktu kita ngasih aduan ya, supaya tidak jatuh lubang. Dan ini panjang besi ini harus lebih panjang daripada diameter lubang. Panjang besi ini yang buat itu harus lebih panjang daripada diameter lubang. Sehingga dalamnya itu seperti ini. Ini posisi yang sebenarnya. Ini seperti ini. Nah, ini dalam yang sesungguhnya. Baru ini kita masukkan. Agak luar. Nah, tadi tutup peralon yang kita masukkan, baru kita masukkan ke dalam sini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan aduan. Nah, ini proses selanjutnya kita masukin aduan. Untuk supaya air lebih mudah masuk, posisi antara permukaan ini harus lebih rendah, kurang lebih 1 cm dengan permukaan ini, atau yang penting lebih rendah daripada permukaan ini, sehingga air yang mengalir di sana, ini semua nanti bisa masuk ke sini. Nah, air ini nanti akan masuk ke sini. Air masuk akan melewat ke sini, atau yang dari sono juga akan lewat ke sini. Semua akan masuk ke sini. Ini. Nah, ini seperti ini. Ini proses pembuatan secara singkat. Nah, ini adalah hasil dari tanah galian. Tapi ini posisi kedalaman masih kurang lebih 1,5 meter. Saya baru bikin 1,5 meter. Untuk selanjutnya bisa sampai ke habisnya. Ini peralatan ini kurang lebih 2 sampai 3 meter. Ini peralatannya. Ini hasil tanah galian. Tadi prosedur seperti itu. Terus ini juga. Nah, ini adalah ember yang tadi air untuk membantu pada waktu kita nyiram air ke sana tadi supaya tidak lengket, tapi dengan persyaratan nyiramnya jangan terlalu banyak supaya nanti tidak muncrat ke permukaan ke kita. Nah, ini adalah contoh lubang yang sudah jadi. Ini contoh lubang yang sudah jadi. Ini juga agak jauh. Nah, ini juga lubang yang sudah jadi. Ini juga sudah lubang jadi. Terus ngikutin saya. Ini kita kasih unjuk lagi ini. Nah, ini juga. Ini kita mempunyai lubang yang sangat potensial sekali di sini. Prosesnya sama seperti itu. Ini lubang dalam tanah. Ini proses air masuk sini. Ini adalah peralon dari talang dari atas rumah ke atas. Talang sepanjang ini, terus ini ada lubang. Ini adalah lubang talang dari atas. Air akan masuk ke sini semuanya. Kebetulan saya di dalam sana mempunyai bak di dalam tanah sana kurang lebih 2 meter kalikan 3 meter dengan kedalaman kurang lebih 2,5 meter.
sehingga semua air hujan ke sini masuk ke dalam kubangan saya di dalam tanah sana, di dalam sana. Nah, di dalam sana itu kita punya lubang apa namanya, bak penampungan kurang lebih 2 kalikan 3 meter dengan dalaman kurang lebih 2,5 meter, 2,5 sampai 3 meter kedalaman di sana, di dalam sana. Sehingga air semua akan masuk ke sini semuanya. Air akan masuk ke sini semuanya. Nah, air masuk ke sini semuanya. Terus ini kita juga punya lagi. Ini juga lubang sama dengan itu, air serapan tanah. Ini juga talang. Ini juga talang. Ini juga talang, ini talang. Air akan masuk ke sini semuanya. Air akan masuk ke sini semuanya. Air yang tidak tertampung di sini akan masuk ke sini. Nah, ini kita punya lubang di sini. Kita punya lubang di sini. Ini kita ada lubang resapan juga, dan resapan prosedurnya sama dengan yang di depan sana, proses pembuatannya. Di sini juga ada lagi. Ini juga ada lagi. Ini juga talang. Ini juga talang. Talang dari atas. Ini talang dari atas akan masuk ke sini, akan masuk ke sini. Nah, air akan ke sana semuanya. Terus kita sudah mempunyai banyak sekali lubang-lubang yang di sana. Jadi sepanjang jalan ini kita sudah punya banyak sekali lubang-lubang buat air resapan. Jarak antara satu lubang dengan lubang lain terserah mau berapa. Yang penting kita bikin seoptimal mungkin supaya air bisa masuk. Itu. Terus kalau saya bikin jarak kurang lebih 3 meteran. 3 meteran. Ini kita saya nggak usah Bu, saya belum kelihatan Bu. Maaf Bu. ini jadi kita bisa bikin di sekitar lingkungan kita, ini dekat lapangan badminton, ini di depan rumah, ini di depan rumah, ini jalan, ini sepanjang sana jalan, lubang-lubang kita ada di sini, ini rumah, dan kalau Bapak punya halaman bisa dibikin di depan rumah. Ini kebetulan tanah agak ini, nanti air akan masuk ke sana semuanya, air akan masuk ke sana. Nah, kembali lagi saya ulangi prosedur tadi cara pembuatannya lubang supaya agak jelas. Ini yang sudah jadi seperti ini supaya agak jelas. Saya ulangi lagi. Ini kita air sedikit saja, jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak air akan muncrat ke permukaan kita. Fungsi air ini adalah untuk melumasi ini, supaya nanti pada waktu kita angkat tidak lengket. Nah, baru bisa kayak seperti tadi. Nah, nggak usah ngoyo, santai saja bro, santai. Untuk olahraga bisa kita bikin pada waktu hari Sabtu atau hari Minggu kita libur. Nah, seperti ini caranya. Akan lebih mudah kalau kita dibantu yang lain. Oh ya, 2 orang supaya kita akan ngangkatnya lebih mudah. Namun kalau memang kita tidak punya teman, cukup sendiri bisa. Ini nggak usah santai saja bro, santai diongkek-ongkek ini, baru kita angkat. Ringan kok. Baru kita angkat. Seperti ini. Kalau di sini ada yang kotor, kita siapin lap. Nah, kita lap begini. Itu tadi proses pembuatan resapan. Selamat coba. Kita bikin ini. Kita ya, nanti kita siapin aduan ini. Ini udah siap. Lubang kita udah siap. Udah kita masukin. Nanti air yang dari sono akan mengalir ke sini. Kembali lagi, permukaan ini harus lebih rendah dibandingkan dengan permukaan ini supaya air mengalir gitu. Nah, di situ lapangan, air juga akan mengalir ke sini atau ke sana. Dan air tertampung di sini.
fungsinya air, fungsi resapan ini adalah membantu pemerintah dalam mengatasi banjir. Yang kedua, kita bikin cadangan air sehingga pada waktu musim kemarau kita tidak kekurangan air. Dan ini adalah program pemerintah. Kita bisa dengan mandiri dengan peralatan yang sangat sederhana. Kita bisa bikin dengan biaya yang sangat ringan, hanya membutuhkan beberapa ini per lubang. Satu lubang hanya kurang lebih sekitar berapa itu? 15.000 sampai 20.000 per lubang. Ini sangat murah. Selamat mencoba.